246 tekanan yang mengerikan. Saat dia menggumamkan kata-kata itu, sejumlah besar ki-nya terkumpul di mata Sun Long. Hampir 2/3 ki yang tersisa terkuras hampir seketika, karena cahaya biru terang telah memenuhi mata emasnya. Tiba-tiba, waktu di sekitar lelaki berambut merah itu terhenti paksa sesaat, karena tatapan Sun Long telah menempatkannya dalam penjara waktu. Tangan lelaki berambut merah itu pun berhenti di udara, namun itu hanya berlangsung sesaat, sebelum akhirnya terus bergerak maju. Namun, satu tarikan waktu ini adalah semua yang Sun Long butuhkan. Dalam pertarungan antar ahli, kesalahan sekecil apapun dapat membuat perbedaan antara kemenangan dan kematian. Mata pemuda itu dipenuhi dengan kengerian ketika dia menyadari bahwa tangannya yang meninju ke depan, ternyata sudah terlambat sesaat. Tongkat berwarna ungu itu menyapu tangan kiri lelaki berambut merah, sebelum muncul di depan wajahnya. Bukan hanya pria berambut merah itu yang terkejut dengan kejadian ini. Semua orang di dalam House of Rankings menyaksikan dengan mulut ternganga, saat tongkat Purple Blossom mengenai wajah pria itu secara langsung. Darah muncrat ke udara bagaikan air mancur, sementara kepala pemuda itu meledak di tempat. Diskusi dan kebisingan di dalam House of Rankings langsung mereda, saat keheningan meliputi aula gerbang kelangsungan hidup. Apa yang terjadi? Baru ketika suara seorang pemuda terdengar, semua orang di aula tersadar dari lamunan mereka. Melihat pemandangan di dalam layar cahaya, di mana mayat tanpa kepala pemuda berambut merah itu sekarang jatuh dari langit, kerumunan meledak dalam diskusi yang panas. Ini, apa yang terjadi dengan Si Zong? Tangannya dialiri api, siap meninju tongkat ungu itu tapi, dia ragu-ragu. Dasar bodoh. Bukankah Si Zong seharusnya menjadi ahli alam roh tingkat 4? Orang bodoh macam apa yang melakukan kesalahan seperti itu? Seorang pemuda yang sekujur tubuhnya penuh luka, tak kuasa menahan ejekan keras saat melihat kematian Si Zong yang berambut merah. Jelas dari nada suaranya, bahwa ia jelas-jelas bersukacita atas kematian pria berambut merah itu. Namun, tak seorang pun menegur pernyataannya untuk sementara waktu, sampai suara seorang wanita muda di peringkat awal 2 alam roh, terdengar di telinga semua orang. Aku pikir orang berjubah biru ini melakukan sesuatu kepada Si Zong sebelum dia melemparkan tongkatnya. Benar, dia pasti telah melakukan sesuatu saat dia diselimuti api Si Zong. Aku yakin aku melihat cahaya biru muncul di dalam api sebelum tongkat itu mengenai Si Zong. Tentu saja dia melakukan sesuatu. Kalau tidak, Si Zong tidak akan pernah menghentikan pukulannya. Saat kerumunan di aula gerbang kelangsungan hidup mencoba menebak apa yang terjadi pada Si Zong, pemandangan di dalam layar cahaya berubah, memperlihatkan dua ahli alam roh peringkat puncak 3 saling bertarung satu sama lain. Lagi pula, hanya ada beberapa jam lagi hingga tantangan gerbang kelangsungan hidup berakhir, membuat pertarungan yang tersisa sangat jarang terjadi. Hanya mereka yang benar-benar percaya diri dengan kekuatannya akan tetap berkeliaran di sekitar lapangan tantangan, sementara sisanya akan bersembunyi, sambil menunggu hari berakhir. Pada saat yang sama, Sun Long masih diselimuti oleh api merah, dengan hanya 20% ki yang tersisa di tubuhnya. Menggunakan langkah Gale, seolah-olah embusan angin muncul di bawah kakinya, saat ia dengan cepat muncul beberapa puluh meter jauhnya dari lokasi aslinya. Tanpa dukungan pria berambut merah itu, api merah sudah mulai padam, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya pada tubuh Sun Long sudah sangat besar. Bekas luka bakar telah menutupi sekujur tubuhnya dari kepala hingga kaki, dan bahkan dengan puncak tahap ketiga, tubuh abadi raja miliknya, Sun Long masih merasakan sakit di setiap langkah yang diambilnya. Dia merasa seolah-olah kulitnya akan terkelupas jika dia terus berjalan, saat dia duduk bersila di tanah. Jubah birunya telah hancur hampir seluruhnya sekarang, hanya beberapa helai kain saja yang masih menempel di tubuhnya. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari tubuh Si Zong yang tanpa kepala yang baru saja terjatuh ke tanah, sebelum melesat ke arah Sun Long. Cahaya memasuki medali emasnya dan Sun Long melihat poin peringkatnya meningkat pesat, dari yang semula 158, hingga menjadi 297. Namun, tanpa memperhatikan lebih jauh medali emasnya, Sun Long mengedarkan energi yang tersisa di dalam tubuh abadi raja untuk menyembuhkan tubuhnya yang rusak. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan segenggam pil penyembuh matahari, peringkat 4 tingkat atas, dan sebatang rumput, Dragon Blood, peringkat 5 dari batu waktu, sebelum dia langsung memakannya. Energi penyembuhan dari pil penyembuh matahari
kualitas terbaik. Bersama dengan kekuatan, tubuh abadi raja, memulihkan luka-lukanya yang mengerikan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Adapun, rumput darah naga, ia segera memulihkan energi yang hilang dari tubuh abadi raja, sebelum mengembalikannya ke puncaknya. Sedikit lebih dari 1 jam berlalu, dan hampir 90% luka Sun Long telah sembuh sekarang. Bekas luka bakar di tubuhnya telah menghilang, dan untuk luka dalam lainnya, Sun Long memperkirakan bahwa ia hanya membutuhkan waktu paling lama setengah jam, sampai ia kembali dalam kondisi sempurna. Dia berdiri, mengenakan jubah biru cadangan di tubuhnya, sebelum dia kembali duduk untuk menyembuhkan sisa luka-lukanya. 4 jam kemudian, cahaya terang muncul dari medali emasnya, menutupi seluruh tubuh Sun Long. Sun Long sekali lagi merasakan sensasi teleportasi spasial yang familiar, saat penglihatannya berubah gelap. Beberapa saat kemudian, Sun Long membuka matanya, dan mendapati dirinya kembali berada di lingkaran teleportasi raksasa di dalam aula gerbang kelangsungan hidup. Liu Mei tersenyum cerah di wajahnya di balik kerudung putihnya, begitu dia melihat Sun Long tampak baik-baik saja. Melihat luka-lukanya telah sembuh, perasaan lega menyebar di hati Liu Mei. Lagi pula, Liu Mei telah mendengar dari khalayak sebelumnya, bahwa lelaki berambut merah yang dilawan Sun Long, adalah seorang kultivator alam roh tingkat 4 awal. Sun Long tersenyum ringan saat dia berjalan menuju Liu Mei yang menunggunya di samping macan kumbang hitam, ketika tiba-tiba tekanan yang mengerikan menutupi tubuhnya. Mata si hitam kecil di dalam batu waktu, tiba-tiba berubah serius saat dia merasakan tekanan di sekitar tubuh Sun Long. Bukan hanya Sun Long, tapi semua orang yang ada di dalam House of Rankings, tidak, semua orang di seluruh kota Heaven's Dome bisa merasakan tekanan yang mengerikan menjulang di atas kepala mereka. 247 Kepala Aula Istana Kaisar Iblis. Seluruh kota kubah surga menjadi sunyi setelah tekanan yang mengerikan ini turun ke atasnya. Tidak peduli apakah mereka adalah kultivator tingkat bumi atau Raja Dao, semua orang bisa merasakan aura penekan yang kini menutupi tubuh mereka. Sun Long bisa merasakan jam pasir raja yang mulai beredar dengan sendirinya, begitu aura itu menutupi tubuhnya, dengan cepat menghilangkan perasaan tertekan di sekitarnya, ketika suara serius Little Black terdengar di kepalanya. Guru, seseorang telah tiba di langit di atas kota kubah surga, dan dia lebih kuat dari rata-rata Dao King tingkat puncak 9. Meskipun dia belum mencapai alam Dao Emperor, dia hanya selangkah lagi darinya. Pada saat yang sama ketika si hitam kecil menjelaskan kepada Sun Long apa yang dirasakannya, 10 orang bergegas keluar dari 5 lokasi berbeda di kota, seperti pilar cahaya yang melesat ke langit. Dari bagian utara kota, di dalam istana dinasti Seng Tian, Raja tua dinasti Seng Tian, Seng Jun, bersama istrinya Qiao Li Fen, bergegas keluar istana. Dari arah timur, 2 orang wanita cantik ras Dark Elf turut terbang ke angkasa untuk melihat siapakah yang telah tiba di kota itu dan berani menutupi semuanya dengan aura alam Dao King tingkat 9 puncaknya. Dari bagian barat kota, seorang pria parubaya dan seorang wanita tua terbang keluar dari markas besar asosiasi tentara bayaran, bersama dengan 2 pria tua dari perusahaan Golden Exchange. Dari arah selatan, di dalam markas besar persekutuan alkemis, alkemis kelas emas peringkat 3 Zaolan dan seorang lelaki tua lain yang mengenakan jubah emas saling berpandangan sejenak, dengan pandangan yang dalam di mata mereka, sebelum mereka pun terbang ke langit. 10 ahli puncak kota kubah surga kini berdiri di langit di atas kota kubah surga, seraya mereka semua mengalihkan pandangan untuk melihat orang yang telah tiba. Ia adalah seorang pria setengah baya yang tampan, tampaknya berusia pertengahan 40-an, dengan rambut merah cerah sewarna darah. Matanya berwarna merah terang yang memberinya pesona jahat, sedangkan jubah ungunya yang berkibar tertiup angin, memiliki tulisan, Istana Kaisar Iblis di punggungnya. Pria itu memiliki senyum yang tak terganggu di wajahnya, saat dia menatap Seng Jun dan orang lain yang datang untuk menyambutnya. Ekspresi serius muncul di wajah Seng Jun begitu dia melihat pria parubaya itu, sementara jejak ketakutan tersembunyi di mata ahli lainnya. Melihat tidak ada seorang pun yang bersedia berbicara saat ini, Seng Jun melangkah maju, sebelum auranya sebagai seorang Dao King tingkat puncak 9 meledak dari tubuhnya. Sambil menangkupkan kedua tangannya, dia menatap pria parubaya di depannya sambil berkata, "Kepala Balai Duansu, apakah ada alasan di balik kunjungan mendadakmu ke kota kubah surga kami? Aku yakin Kepala Balai Duansu tahu,
bahwa masih ada 3 tahun lagi sampai istana Kaisar Iblismu diizinkan menginjakan kaki di wilayah timur. Meskipun para ahli lain dari kekuatan puncak kota kubah surga tidak berbicara, mereka menganggukkan kepala, yang menunjukkan bahwa mereka semua setuju dengan kata-kata Seng Jun. Bagaimanapun juga, Raja tua dari dinasti Sentian, pastinya merupakan salah satu dari 3 ahli terkuat di seluruh benua bintang malam, dan dialah satu-satunya yang cukup kuat untuk berbicara dengan pria di hadapan mereka. Duanzu yang berjubah ungu tersenyum ketika mendengar kata-kata Seng Jun, sebelum dia berkata dengan suara tenang. Seng Jun, kamu salah. Seperti yang kalian lihat, hanya aku yang datang ke sini, dan bukan istana Kaisar Iblisku. Aku tidak ingat ada aturan, bahwa anggota istana kami tidak diizinkan datang ke wilayah timur. Selama para ahli alam Kaisar tidak datang ke benua bintang malam milikmu, maka apa yang disebut aturanmu ini tidak akan dilanggar. Lagi pula, bahkan jika aku melanggar aturan itu, apa yang bisa kau lakukan? Siapa di antara kalian yang cukup kuat untuk melawanku? Meskipun suara Duanzu tenang, ada wibawa dan kesombongan yang tak terelakkan dalam suaranya, seolah-olah dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada raja tua dari dinasti Sengtian itu. Namun Seng Jun tidak mundur setelah mendengar kata-kata Duanzu, dan dengan tatapan serius di matanya, dia menatap pria berambut merah di depannya saat dia berkata. Ketua Aula Duanzu, apakah Anda yakin mampu melawan 10 Raja Dao peringkat puncak 9 sendirian? Tidak peduli apapun, tidak seorang pun dari kami di sini akan mengizinkanmu melangkahkan kaki ke dalam kota kubah surga. Istri Seng Jun, Qiao Lifen menganggukkan kepalanya, sebelum dia menambahkan. Tentu saja, jika kepala Aula Duanzu ingin menguji kami pasti bisa bertarung denganmu pada akhirnya. Namun, kamu harus tahu bahwa selama pertarungan, kecelakaan pasti akan terjadi. Hahaha, tawa yang tak terkendali keluar dari mulut Duanzu ketika dia mendengar kata-kata Qiao Lifen, dan menyipitkan matanya dia menatapnya, saat dia bertanya dengan nada mengejek. Qiao Lifen, apakah kamu mengancamku? Melihat ratu tua dari dinasti Sengtian tidak menanggapi, tetapi hanya menatapnya dengan serius, Duanzu tersenyum, saat matanya menyapu para ahli lain dari kekuatan puncak kota kubah surga di sekitarnya, sebelum tatapannya mendarat pada Zhao Lan dan lelaki tua lainnya dalam jubah emas dari persekutuan alkemis saat dia berkata. 10 Raja Dao peringkat 9 puncak. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah pengikut keluarga Feng diizinkan untuk melawan istana Kaisar Iblis kita. Apakah keluarga Feng akan membiarkanmu bebas tanpa hukuman jika mereka mengetahui hal ini? Ketika mereka mendengar kata-kata Duanzu, semua orang di sekitar mereka mengalihkan pandangan mereka untuk melihat Zhao Lan dan lelaki tua lainnya dari persekutuan alkemis. Zhao Lan adalah orang pertama yang menanggapi, dan di bawah tatapan kaget semua orang, dia menundukkan kepalanya dan mengambil langkah mundur, sebelum dia menangkupkan tangannya ke arah Duanzu dan berkata dengan nada serius. Kepala balai Duanzu pasti bercanda. Persekutuan alkemis kita tidak akan berani melawanmu. 248 pengkhianatan. Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata Zhao Lan. Walaupun mereka tahu bahwa keluarga Feng tidak mengizinkan persekutuan alkemis ikut campur, mereka tetap berharap Zhao Lan akan berjuang demi benua bintang malam, bahkan menentang perintah keluarga Feng. Lagi pula, dia adalah orang yang lahir dan besar di benua bintang malam juga. Jadi bagaimana mungkin dia membiarkan istana Kaisar Iblis mengambil alih begitu saja? Pria tua berjubah emas di sebelah Zhao Lan tidak berbicara, tetapi dia juga menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia setuju dengan kata-kata Zhao Lan. Ketika dia melihat adegan ini, Duanzu tertawa terbahak-bahak saat dia melihat kedua alkemis kelas emas peringkat 3 dan berkata, hahaha, tentu saja kau tidak akan melawanku. Lagi pula, tidak seperti mereka. Kau sudah tahu seberapa kuat kekuatan wilayah tengah sebenarnya. Wanita tua dari Asosiasi Tentara Bayaran menatap Zhao Lan dengan tatapan mencemooh di matanya, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah Duanzu, saat dia berbicara dengan tatapan serius. Ketua Aula Duan, bahkan tanpa 2 cacing tak berduri ini, aku dapat meyakinkanmu bahwa kami berdelapan lebih dari cukup untuk melawanmu. Tak peduli sekuat apapun dirimu, jangan katakan kau benar-benar percaya bahwa kau bisa melawan 8 Raja Dao puncak peringkat 9 sendirian. Mungkin kau bisa menunjukkan kepada kami seberapa kuat telapak darah di istana Kaisar Iblismu sebenarnya. Mata Duanzu menyipit saat mendengar kata-kata wanita tua dari Asosiasi Tentara Bayaran.
Ekspresi mengejek muncul di wajahnya saat dia menatapnya, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke arah dua wanita ras Dark Elf, saat dia kemudian tersenyum dan bertanya. Apakah kamu akan datang ke sini atau tidak? Semua orang, termasuk wanita tua dari asosiasi, tentara bayaran, serta Seng Jun dan istrinya, tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka ke dua wanita cantik dari ras peri gelap. Di bawah tatapan terkejut semua orang, kedua wanita cantik itu tersenyum menggoda ke arah Duan Zu, sebelum mereka terbang ke sisinya. Ekspresi ketakutan, kaget, dan tak percaya tampak pada wajah wanita tua itu saat ia menatap pemandangan di hadapannya. Bahkan setelah membuka mulutnya beberapa kali, kata-kata yang ingin diucapkannya tidak keluar. Anehnya, orang pertama yang berbicara adalah Qiao Lifen, saat dia melihat kedua wanita di sebelah Duan Zu dan bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Yi Huyan, Yi Xiaoxi, apakah kalian yakin ingin melakukan ini? Jika kalian mengkhianati kami, kalian tidak hanya akan menjadi musuh seluruh kota kubah surga, tetapi ras Dark Elf kalian juga tidak akan luput. Yi Huyan yang berambut merah menatap Qiao Lifen dengan tatapan mengejek di matanya, lalu dia bertanya. Musuh seluruh kota kubah surga. Apakah menurutmu dinasti Seng Tianmu cukup kuat untuk menyatakan hal seperti itu? Dan bahkan jika kamu cukup kuat di masa lalu, dapatkah kamu mengatakan hal yang sama sekarang karena Tuan Duan Zu ada di sini? Qiao Lifen ingin menegur peri hitam berambut merah yang cantik itu, ketika dia merasakan tangan Seng Jun menahannya. Sepertinya mata tua Seng Jun baru saja tercerahkan, saat dia melihat kedua wanita di sebelah Duan Zu, sebelum dia berkata dengan suara tenang. Nampaknya ras peri gelapmu telah merencanakan ini sejak lama. Ini mungkin alasannya mengapa kau ingin kita semua pergi ke Villa Raja Naga, bersama-sama dan maju ke wilayah intinya, karena kalian adalah pengkhianat selama ini. Kurasa itu juga sebabnya kau menentang generasi muda benua kita berkumpul di kota kubah surga. Lagi pula, selama salah satu dari mereka masuk ke Sekte Suci, maka Istana Kaisar Iblis tidak akan bisa bertindak liar di sini, kan? Semua orang tercengang ketika mendengar kesimpulan Seng Jun. Bukankah ini berarti Istana Kaisar Iblis mengetahui semua rencana mereka sejak awal? Pada saat yang sama, keringat dingin telah terbentuk di kepala para ahli lainnya, ketika mereka berpikir tentang apa yang akan terjadi jika mereka sepakat untuk menjelajahi wilayah inti, Villa Raja Naga, bersama dengan dua wanita dari ras peri gelap. Dengan dua pengkhianat yang menjaga punggung mereka, siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan selamat dalam kasus itu? Saat semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Yi Huyan, peri hitam cantik kedua, Yi Xiaoxi, menatap orang-orang di sekitarnya dengan jijik, sebelum matanya terfokus pada Seng Jun. Melihat Raja Tua Dinasti Seng Tian, dia kemudian berkata dengan nada tenang. Seng Jun, kamu satu-satunya yang agak pintar di antara orang-orang ini. Namun, alasan kami ingin kau pergi ke Villa Raja Naga, bukanlah untuk membunuhmu. Melainkan agar kau dapat mengintai jalan di depan untuk Tuan Duan Zu. Lagi pula, bahkan bagi Tuan Duan Zu, bepergian ke wilayah inti, Villa Tuan Naga, masih akan mengandung beberapa bahaya. Sungguh disayangkan bahwa Anda menolak pada akhirnya. Namun mengenai deduksi Anda yang kedua, Anda sepenuhnya keliru. Alasan Huyan menentang pengumpulan setiap orang yang kuat dan berbakat di kota kubah surga adalah karena hal itu merupakan hal yang sia-sia untuk dilakukan. Tidak peduli seberapa banyak orang yang berkumpul, tidak satu pun dari mereka akan lulus ujian Sekte Suci. Lagi pula, selama bertahun-tahun, berapa banyak orang dari benua bintang malam yang selamat dan lulus ujian keempat untuk menjadi murid resmi sekte tersebut. Mengabaikan ekspresi terkejut di wajah Raja Dao, Duan Zu menatap wanita tua dari Asosiasi Tentara Bayaran, dan dengan suara yang penuh dengan kepercayaan diri dan kesombongan dia berkata. Namamu Sao Wenqian atau apa ya? Apa kau masih ingin bertarung denganku? Ayolah. 249 Perekrutan Duan Zu. Setelah melihat sikap Duan Zu yang sombong, wanita tua itu, Sao Wenqian menggertakkan giginya sebelum dia berbalik untuk melihat Seng Jun, sambil menunggu jawabannya. Asal dia setuju, dia akan menjadi orang pertama yang bertarung melawan kepala aula Istana Kaisar Iblis. Seng Jun tampak terdiam sesaat ketika menatap kepala aula Istana Kaisar Iblis, namun akhirnya dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Memang terlalu berisiko untuk melawan Duan Zu saat ini. Kalau saja mereka 8 lawan 1, maka Seng Jun tidak akan ragu sedikit pun,
tetapi pengkhianatan kedua wanita dari ras Dark Elf telah sepenuhnya mengubah keadaan pertempuran. Lagi pula, sebagai kepala aula Istana Kaisar Iblis, Duan Zu memiliki akses terhadap teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang jauh lebih kuat daripada kekuatan puncak kota kubah surga. Ada rumor yang mengatakan bahwa teknik yang paling terkenal dari Istana Kaisar Iblis, telapak darah, bahkan merupakan keterampilan bela diri tingkat tinggi Sein. Meskipun Seng Jun adalah salah satu dari 3 Raja Dao terkuat di seluruh benua bintang malam, bahkan dia tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa dia bisa menahan Duan Zu sendirian. Sao Wenqian dan yang lainnya menggelengkan kepala saat melihat reaksi Seng Jun, tetapi mereka semua mengerti apa maksudnya. Dalam pertarungan di mana pemenang dan pecundangnya belum bisa dipastikan, Seng Jun tidak akan mengambil risiko bertarung sampai mati dengan Duan Zu. Lagi pula, bahkan jika mereka entah bagaimana berhasil membunuh Duan Zu, atau mengusirnya dari kota kubah surga, bukankah Istana Kaisar Iblis akan mengirim Raja Dao peringkat puncak 9 lainnya ke benua bintang malam? Seolah-olah dia telah menebak pikiran Seng Jun, Duan Zu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya padanya. Kemudian, setelah menarik napas dalam-dalam, di bawah tatapan heran Seng Jun dan para Raja Dao puncak lainnya, Duan Zu tiba-tiba membuka mulutnya, saat suaranya yang keras dan dalam terdengar di setiap sudut kota kubah surga. Penduduk kota kubah surga, namaku Duan Zu dan aku adalah kepala aula dari kekuatan alam kaisar, Istana Kaisar Iblis. Istana Kaisar Iblisku merupakan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada kekuatan manapun di benua bintang malam kalian, dan aku datang ke sini hari ini, untuk menawarkan kalian semua sebuah kesempatan. Selama 5 hari ke depan, aku akan tinggal di Istana Ras Dark Elf. Kalian yang berusia di bawah 800 tahun dan telah mencapai tahap akhir alam roh, dapat datang ke Ras Dark Elf dan mendaftar untuk menjadi murid luar Istana Kaisar Iblisku. Ini kesempatan Anda untuk datang ke wilayah tengah, tempat terkuat di dunia. Disinilah tempat berkumpulnya semua pakar puncak dunia. Jika kalian tidak ingin tetap menjadi cacing menyedihkan di benua bintang malam selama sisa hidup kalian, inilah kesempatan kalian. Perkataan Duan Zu tidak hanya mengejutkan seluruh kota kubah langit. Bahkan 10 Raja Dao peringkat 9 di sekitarnya tercengang ketika mendengar ini. Apakah dia mencoba mencuri generasi muda benua bintang malam? Akan tetapi, Duan Zu tampaknya sama sekali tidak mempedulikan ekspresi marah orang-orang di sekitarnya. Ia merangkul pinggang Yi Huyan dan Yi Xiaoxi, lalu tertawa keras sebelum melangkah menuju bagian timur kota kubah surga, tempat istana ras peri gelap berada. Pada saat yang sama, di dalam gedung peringkat, keheningan total memenuhi tempat itu, setelah semua orang mendengar suara Duan Zu yang bergema di seluruh kota. Bahkan setelah aura mengerikan yang menekan mereka sebelumnya telah menghilang, tak seorang pun tampak bergerak, tampak seperti mereka terpaku di tempat. Bahkan Sun Long sempat tertegun sejenak setelah mendengar suara Duan Zu. Namun, hanya butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali kejernihannya, karena matanya sekali lagi terfokus pada Liu Mei dan macan kumbang hitam. Dengan senyum di wajahnya, Sun Long adalah orang pertama yang memecah kesunyian di aula gerbang kelangsungan hidup, saat ia mulai berjalan menuju Liu Mei. Melihat orang lain bergerak, orang-orang yang ada di dalam aula langsung tersadar, karena diskusi yang mengejutkan tentang apa yang baru saja terjadi langsung memenuhi ruangan. Bukan hanya kerumunan yang ada di dalam gedung peringkat, tetapi semua orang di seluruh kota kubah surga, kini tengah membicarakan tentang aura mengerikan yang telah menyelimuti mereka beberapa detik yang lalu, dan juga suara kepala aula Istana Kaisar Iblis. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dapat mengubah kehidupan orang-orang. Orang-orang muda dari seluruh kota kubah surga yang telah mencapai tahap akhir alam roh, terlihat berlarian menuju bagian timur kota. Mengabaikan diskusi panas dari kerumunan di sekitar mereka, Sun Long dan Liu Mei duduk di punggung Raja Macan Tutul bersayap perak saat mereka meninggalkan House of Rankings. Karena dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam tantangan survival lainnya segera, Sun Long tidak punya alasan untuk tetap tinggal di House of Rankings lebih lama lagi. Saat mereka kembali ke penginapan, mata Liu Mei menatap punggung Sun Long, saat suaranya yang manis yang dipenuhi rasa ingin tahu terdengar di telinganya. Long Ge, akankah ada banyak orang yang mencoba memasuki Istana Kaisar Iblis itu? Lagi pula, suara kepala aula itu bahkan mengatakan, bahwa mereka lebih kuat daripada kekuatan lain di benua bintang malam. Menganggukkan kepalanya, Sun Long menoleh ke samping untuk melihat Liu Mei,
dan dengan suara serius dia berkata, "Kau benar, Meyer. Pasti akan ada banyak orang yang akan mencoba memasuki istana Kaisar Iblis itu. Namun, tampaknya ada sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang terlihat." 250 menyempurnakan pil rekonstruksi internal peringkat 4. Melihat ekspresi bingung di wajah Liu Mei, Sun Long kemudian melanjutkan. Sepertinya hal-hal yang terjadi di kota kubah surga saat ini, jauh lebih rumit daripada yang terlihat sebelumnya. Pertama, para jenius dari seluruh benua bintang malam mulai berkumpul di kota itu secara berbondong-bondong. Ini tentu saja terkait dengan ujian sekte suci yang disebutkan Zhao Lan dan Jin Wenling di Persekutuan Alkemis. Selain itu, mengingat skala perekrutan ini, tidak mungkin Persekutuan Alkemis dapat melakukannya tanpa bantuan. Kekuatan lain di kota kubah surga pasti juga terlibat dalam hal ini. Pasti ada alasan yang sangat penting yang membuat kekuatan puncak kota kubah surga mengumpulkan para jenius dari seluruh benua ke kota, dan membuat mereka bersaing satu sama lain. Akan tetapi, kepala olah dari Istana Kaisar Iblis ini, kini datang dari wilayah pusat dan praktis menghancurkan rencana mereka. Lagi pula, jika semua kekuatan puncak dari kota kubah surga telah sepakat untuk mengirim pengikut mereka guna berpartisipasi dalam ujian sekte suci 3 tahun dari sekarang, dan mempertimbangkan perilaku agresif yang ditunjukkan Duan Zhu ini, mustahil mereka tiba-tiba sepakat untuk mengirim semua orang ke Istana Kaisar Iblis sebagai gantinya. Kemungkinan yang paling masuk akal adalah, bahwa Istana Kaisar Iblis tidak memiliki hubungan baik dengan kekuatan dari benua bintang malam, dan dengan menawarkan untuk mengambil orang-orang kuat dari generasi muda di sekte mereka, mereka berdua melemahkan benua bintang malam, serta memperkuat sekte mereka sendiri pada saat yang sama. Setelah mendengar kesimpulan Sun Long, baik Liu Mei maupun si hitam kecil di dalam batu waktu, menganggukkan kepala mereka secara bersamaan. Memang, selama seseorang tahu tentang ujian sekte suci yang akan berlangsung 3 tahun dari sekarang, maka kesimpulan Sun Long bisa jadi benar. Beberapa menit kemudian, Sun Long dan Liu Mei telah tiba di halaman mereka. Melihat macan kumbang hitam itu, Sun Long tersenyum sambil mengeluarkan lebih dari 10 batang rumput darah naga peringkat 5 dari batu waktu. Setelah mencium rumput Dragon Blood, Raja Macan Tutul bersayap perak, mulai mengeluarkan air liur, seperti anak kecil yang melihat makanan kesukaannya. Tanpa ragu-ragu, Sun Long memberikan 10 batang rumput kepada macan kumbang, yang mulai mengunyahnya dengan gembira, sebelum dia dan Liu Mei memasuki kamar mereka. Setelah memasuki ruangan, Sun Long dan Liu Mei mandi bersama, sebelum menghabiskan 3 jam berikutnya dalam kultivasi ganda yang melelahkan. Di atas tempat tidur, tubuh Liu Mei yang kelelahan dan telanjang berbaring di atas tubuh Sun Long, dan dengan senyum lembut di wajahnya, dia berkata, "Long Ge, kurasa aku terlalu lemah untuk ikut serta dalam tantangan bertahan hidup ini." Dengan ekspresi penasaran di wajahnya, Sun Long kemudian bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah kamu tersingkir di awal tantangan bertahan hidup?" Liu Mei cemberut saat dia bercerita kepada Sun Long, betapa tidak beruntungnya dia karena bertemu dengan seorang kultivator alam roh tingkat puncak 3, segera setelah dia tiba di lapangan ujian. Melihat Sun Long mulai tertawa ketika dia selesai menceritakan pengalamannya, Liu Mei cemberut lebih jauh. Sun Long malah tersenyum, saat melihat reaksi Liu Mei. Ini adalah ekspresi di wajahnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, dia juga tahu bahwa kata-kata Liu Mei masuk akal. Meskipun dia mungkin memiliki kesempatan jika dia bertarung melawan seorang kultivator Spirit Realm peringkat 2 awal, melawan seorang ahli Spirit Realm peringkat 3 puncak, wajar saja jika dia kalah. Setelah menyerahkan beberapa botol pil yang berisi pil peningkat semangat, peringkat 4 tingkat atas kepada Liu Mei, Sun Long memejamkan matanya, saat dia sekali lagi kembali ke tempat berkabut di batu waktu. Kini setelah ia memasuki alam roh, Sun Long sudah tahu bahwa ia tak bisa lagi membabi buta memajukan kultivasinya, hanya dengan menyerap ki murni dari pohon anggur penelan surga. Indra spiritualnya juga harus maju seiring dengan kultivasinya, semuanya sebagai persiapan untuk tahap jiwa baru lahir. Si hitam kecil sudah menjelaskan pada Sun Long, bahwa makin kuat indera spiritual seseorang sebelum menerobos ke tahap jiwa baru lahir, makin besar pula manfaat yang akan diperolehnya setelah menerobos. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh para ahli jiwa baru lahir, namun tidak dapat dilakukan oleh para kultivator alam roh. Ini termasuk mengambil alih tubuh seseorang setelah mereka terbunuh,
menggunakan jiwa mereka yang kuat untuk mencari jiwa para kultivator lain, dan masih banyak lagi. Memasuki tahap Naschen Soul secara praktis sama saja dengan memiliki kehidupan kedua. Namun, masalah yang paling mendesak bagi Sun Long saat ini, adalah terlebih dahulu menyempurnakan pil rekonstruksi internal, peringkat 4, dan memasuki tahap keempat, tubuh abadi raja. Setelah duduk bersila, Sun Long mengeluarkan 3 bahan obat utama dari kebun herbal, bersama dengan lebih dari selusin herbal peringkat 3, dan kuali perak peringkat 2 miliknya. Setelah memanaskan kuali, dia menambahkan 4 buah pembersih roh, teratai roh putih, dan buah es angin ungu, ke dalamnya, semuanya pada saat yang bersamaan. Bahkan dengan indera rohnya yang kuat yang telah mencapai level yang sama dengan indera jiwa yang lemah, Sun Long masih merasa sulit untuk memurnikan 3 ramuan obat peringkat 4 ini bersama-sama. Melihat 3 ramuan obat langka peringkat 4 perlahan-lahan disempurnakan di dalam kuali, Sun Long bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun ini lebih sulit dari biasanya, ini adalah satu-satunya cara untuk menggabungkan dengan sempurna, buah pembersih roh, dan buah es angin ungu, dengan teratai roh putih. Setengah jam kemudian, teratai roh putih, telah berubah menjadi cairan putih bersih, sebelum Sun Long mulai menambahkan ramuan obat peringkat 3 ke dalam kuali. Lebih dari 1 jam berlalu seperti ini, ketika buah pembersih roh akhirnya mulai berubah menjadi cairan murni saripati jeruk juga. Melihat saripati jeruk dari buah pembersih roh hendak menyatu dengan cairan putih bersih dari teratai roh putih, Sun Long bergumam pada dirinya sendiri. Wilayah kekuasaan raja. Saat sosok jam pasir yang tidak jelas itu mengembang dari tubuhnya, waktu di dalam kuali langsung terhenti. Melihat cairan yang berputar-putar di dalam kuali yang terhenti di tempatnya, Sun Long tidak ragu-ragu, saat dia mulai meningkatkan suhu nyala Qi-nya, untuk memurnikan buah es angin ungu, dan juga ramuan obat peringkat 3 di saat yang bersamaan. Beberapa saat kemudian, buah es angin ungu, peringkat 4 telah berubah menjadi cairan ungu berkilau, yang menyatu dengan saripati berwarna hijau dari ramuan peringkat 3. Mencabut domain raja, Sun Long membiarkan waktu di dalam kuali mengalir normal sekali lagi. Saat sosok jam pasir tak kasat mata itu kembali ke dalam tubuh Sun Long, ketiga cairan itu bereaksi bersamaan dan mencoba menyatu satu sama lain di waktu yang sama. Tetesan keringat muncul di dahi Sun Long, saat dia menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan situasi di dalam kuali. Ketiga saripati obat itu digiling di dalam kuali itu sendiri, sementara ketiganya perlahan-lahan digabungkan menjadi satu pada waktu yang sama. Akhirnya, 1 jam penuh berlalu seperti ini, saat api Qi Sun Long padam sementara aroma obat yang kuat menyembur dari kuali. Mata si hitam kecil berbinar saat ia mencium aroma obat di udara. Bahkan untuk naga hitam peringkat 6 awal, aroma obat memiliki efek menenangkan pada pikirannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sun Long membuka tutup kuali, di mana sebuah pil berwarna ungu dapat terlihat di dalamnya. Selanjutnya bab 251 mengonsumsi pil rekonstruksi internal.